Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahaskan problem 7.38 dari buku LDM, buku Griffith, Listrik Magnet. Di sini asumsikan hukum Coulomb untuk untuk muatan magnet Gm sebagai berikut pada persamaan 7.46. Nah, ya kita tuliskan kembali hukum persamaan gayanya untuk monopol Qm, ya, yang bergerak dengan kecepatan v dalam pengaruh medan listrik E dan B. Nah, ini merupakan kasus yang unik ya. Jadi ya ini merupakan kasus yang unik di sini. Nah, ya. Nah, di sini kita kalau misal kita ilustrasi ya, kita mulai dari permasalahan yang eh, muatan listrik. Ya, muatan listrik, ya. Itu kalau muatan listrik itu begini. Kalau ada muatan listrik ini, katakanlah di sini QE1, yang di sini QE2. Ya, katakanlah sama-sama positif, maka masing-masing akan mendapatkan karena pengaruh gaya kolom ya, ini katakanlah F2, di sini FE1, ya. Mereka yang QE1 memancarkan medan listrik sehingga apa namanya dirasakan oleh muatan QE2 sebagai gaya F2, dan QE2 memancarkan medan listrik sehingga diterima oleh eh, QE1 muatan 1 sebagai gaya listrik 1, ya, di mana gaya listriknya ya untuk kasus ini maksudnya ketika statis ya, maksudnya ketika V-nya 0, ya, ketika V-nya 0. Nah, ketika statis, ya, artinya ketika V-nya 0, nah, bukan, maaf, maksudnya bukan statis. Ketika diam itu F-nya itu sama dengan ya seperempat pi epsilon 0, ya, Q E1 Q E2 dibagi R kuadrat pada arah R, ya, ini kan terpisah sejauh R, ya. Nah, vektor R-nya vektor satuan radial. Nah, sekarang ya ini untuk V-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk V-nya sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana jika V-nya tidak sama dengan 0, ya? Tentu saja kalau V tidak sama dengan 0 untuk kasus kelistrikan, ya, eh, ya, kalau kasus kelistrikan, maka di sini muatan akan memancarkan, ya, muatan akan memancarkan medan listrik, ya. Tapi kalau V tidak sama dengan 0, muatan akan memancarkan medan magnet, ya. Sedemikian sehingga nanti kalau kita punya muatan Q E ini bergerak dengan kecepatan V, ya, dia akan mendapatkan medan magnet B, ya, sehingga eh, ini ini untuk yang statis ya, ini untuk FE, ini untuk FB, itu sama dengan muatan itu dikalikan V dengan theta, ya, V cross B, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan sebenarnya, ya, ini arahnya juga tentu saja radial. Nah, FE itu kan sama dengan Q, ya, Q E dikalikan E, ya, pada arah R, ya, karena ini medan listriknya itu ya salah satunya. Nah, sehingga eh, kita bisa nyatakan dalam bentuk yang lebih umum sebagai berikut. Nah, sekarang bagaimana untuk totalnya, ya, totalnya berarti totalnya itu adalah gaya Lorentz, ya, itu sama dengan FE plus FB, ya, itu sama dengan QE, ya, tambahkan V cross B, ya, itu saja begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana kalau kasusnya misalkan bukan muatan listrik, melainkan ya muatan magnet, ya. Kalau kasusnya sekarang muatan magnet. Nah, seperti ini, ya, untuk muatan magnet. Nah, kalau muatan magnet ya kita bisa buat analogi ya yang mirip dengan ini, ya. Sekarang muatan magnet ketika dia diam, ya. Jadi katakanlah ada muatan magnet Q
QM1 sebut saja, yang ini QM2 ya. Apa namanya? Ya, katakanlah saling tolak menolak begitu. Nah, terpisah sejauh R ya, sehingga kita dapatkan ya, kita analogikan sama seperti ini. Nah, sehingga ketika V-nya sama dengan 0, dia akan memancarkan medan magnet. Ya, sekarang kita balik sekarang. Nah, sehingga kita bisa tuliskan F akibat B itu seperempat pi epsilon 0, sesuai yang diketahui, Qm1, Qm2 per R kuadrat pada arah R itu sama dengan Qm dikalikan B. Nah, tentu saja, bagaimana kalau misalkan sekarang muatan magnetnya itu bergerak, ya? Muatan magnetnya itu bergerak. Nah, ya, muatan magnetnya itu bergerak. Nah, muatan magnetnya bergerak. Nah, tentu saja dia akan memancarkan medan listrik di sini E membentuk sejauh theta. Nah, sehingga medan gaya apa namanya gaya magnetnya itu, gaya magnet akibat ini Fe itu adalah ini ya, min Qm ya, min Qm, nah V cross E ya. Namun ini apa ya, namun ini belum belum apa namanya ini apa ya istilahnya ya, harus ada konstanta kesebandingan di sini yang melambangkan gaya ya. Gaya itu dimensinya muatan kecepatan kalikan B, dan ini kan nggak sebanding ya, nggak sebanding. Nah, sehingga eh, nah di mana ya dimensi E, ya dimensi E itu ya, dimensi E adalah ya, dimensi E itu adalah kecepatan dikalikan B ya. Nah, sehingga di sini ada kecepatan kalikan kecepatan ya, maka kita butuh konstanta yang sebanding dengan ini. Nah, sehingga ini kecepatan kali kecepatan kan V kuadrat. Maka kita butuh kesebandingan dengan uh, ruas yang kurung ini, kita butuh bagi dengan kecepatan kuadrat. Nah, sehingga kita dapat dimensi yang sama seperti ini. Begitu. Nah, sehingga kita punya sini min Qm per C kuadrat V cross E. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya total ya? Nah, ini kita langsung ilustrasi, langsung jawab ya sebenarnya ya. Nah, kita yang ditanyakan ekspresi ya F total ya akibat Qm ya. Nah, maka di sini katakanlah F total itu tadi ya, itu sama dengan tadi Qm dikalikan B ya, min Qm per C kuadrat V cross E ya. Nah, tapi di sini kita tidak serta-merta ya, artinya harus ada konstanta kesebandingan di sini agar sama di sini ya. Dengan C itu adalah konstanta ya kesebandingan ya, sehingga di sini kita pilih ini C Qm ya, di sini B min seper C kuadrat V cross E. Nah, itu ya. Nah, ini kan sebenarnya ini dimensinya sudah gaya ya. Ini sudah merepresentasikan gaya total ya. Nah, karena ini merepresentasikan gaya total, maka C ini harus sama dengan 1 ya. Nah, sehingga agar sama ya. Nah, maka di sini F totalnya ya udah itu sama dengan Qm B min seper C kuadrat V cross E ya, begitu. Nah, di sini ya, dari sini kita bisa kita bisa formulasikan juga bagaimana persamaan Maxwell untuk B, persamaan Maxwell-nya ya. Jadi divergensi B-nya itu jadinya bagaimana ya. Nah, kalau seperti itu artinya kita butuh tahu medan B-nya berapa ya, karena ini tadi F B itu mu 0 per 4 pi Qm1 Qm2 per R kuadrat R
Nah, di mana ini sama dengan Qm kali V pada arah R. Nah, sehingga kita bisa dapatkan medan magnet itu adalah mu0 medan magnet itu adalah mu0 Qm per R kuadrat pada arah R. Nah, ya udah kita bisa formulasikan sama Maxwell ini divergensi V itu sama dengan ya R ya do R ya ini didotkan dengan B-nya itu mu0 Qm per R kuadrat pada arah R. Nah, sehingga R-nya bisa keluar. Nah, ini sama dengan mu0 Qm-nya bisa keluar, itu di nggak usah pakai do R lah ya, pakai nabla aja ya. Oh sorry, pakai nabla aja. Nah, ini pakai nabla aja. Nah, sebentar. Nah, pakai nabla aja. Nah, ini nabla dot. Nah, sehingga di sini mu0 Qm-nya bisa keluar. Nah, ini kita divergensikan dengan R per R kuadrat. Nah, ini definisi ini adalah fungsi delta Dirac 3 dimensi. Nah, kita sudah pelajari di kalkulus vektor, ini sama dengan D3R. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan mu0 Qm. Oh ya, itu ya. Ada per 4 pi-nya juga ya, saya lupa. Di sini ada per 4 pi-nya. Di sini ada per 4 pi-nya. Nah, ini per 4 pi. Gitu ya. Nah, ini per 4 pi, lupa. Nah, sehingga di sini mu0 Qm per 4 pi D3R ya. Nah, ini itu sama dengan ya mu0. Nah, ini Qm D3R per 4 pi ini adalah densitas ya, ini adalah rapat muatan magnet. Ini sama dengan rho m. Nah, sehingga kita dapatkan divergensi B itu sama dengan mu0 kalikan rho m ya. Nah, sehingga kita dapatkan ekspresi ini. Kalau sebelumnya kan divergensi B sama dengan 0 karena ketidakadaan muatan magnetnya. Nah, sekarang kita muatan magnetnya ada, maka sehingga tidak sama dengan 0 ya, gitu. Oke. Nah, sekian penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.